Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Desila Pratiwi, NIM 1911185. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1. Demi memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia, kami membuat video, dan dalam video ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Materi yang pertama nanti akan saya sendiri yang membacakannya. Kemudian materi kedua dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gustiana. Dan materi ketiga akan dilanjutkan oleh Nita Melinda. Kemudian materi yang keempat akan dilanjutkan oleh Alek Akbar Jauhari. Dan yang terakhir materi kelima akan dibacakan oleh Andrian Pratama. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem pemerintah. Sistem pemerintah dalam arti sempit, yaitu adalah sebuah kajian yang melihat hubungan legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasarkan kajian ini, dibedakan menjadi dua model pemerintah, yakni sistem parlementer dan sistem presidensial. Kemudian sistem pemerintah dalam arti luas, yaitu adalah suatu kajian pemerintah negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ pemerintah, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. Sistem pemerintah dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat, dan negara konfederasi. Sistem pemerintahan dalam arti sangat luas adalah suatu sistem pemerintah yang menitik beratkan hubungan antara negara dan rakyat. Sistem ini dibedakan menjadi sistem pemerintah monarki, pemerintah aristokrasi, dan pemerintah demokrasi. Menurut para ahli, sistem pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Aristoteles, yaitu menurut jumlah orang yang memerintah, dan sifat pemerintahannya dibagi menjadi 6, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik, dan demokrasi. Yang kedua, menurut Polybius, yaitu menurut jumlah orang yang memerintah serta sifat dari pemerintahannya, dibedakan menjadi 6, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan anarki. Sesuai kondisi negara masing-masing, sistem pemerintahan dibedakan menjadi dua klasifikasi besar, yakni sistem pemerintahan presidensial, yaitu merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan legislatif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan eksekutif. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintah. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Demikian materi pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gustiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Sistem pemerintahan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebanggaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kekuasaan pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat 1 dan ayat 5 serta pasal 24 adalah 1. Kekuasaan menjalani perundang-undangan negara atau kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintahan atau kekuasaan kuantitatif yang dilakukan oleh DPA. 3. Kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh DPR. 4. Kekuasaan mengadakan
mengadakan pemeriksaan negara eksaminatif atau kekuasaan infektif yang dilakukan oleh BPK. 5. Kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA. Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Dari tahun 1945 sampai dengan 1949, pemerintahan yang diterapkan pada saat itu adalah parlementer. Terjadinya penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yaitu berubah fungsi Kabinet Nasional Indonesia Pusat dari pembantu dari Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif, dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BPKHIP tahun 1949 sampai dengan 1950. Pemerintahan yang diterapkan pada masa itu adalah sistem pemerintahan parlementer kabinet semu. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS, bukan kabinet parlementer murni, karena dalam sistem pemerintahan murni, parlementer mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Tahun 1950 sampai dengan 1959, landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1950, Konstitusi RIS 1949. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokratis liberal yang masih bersifat semu. Tahun 1959 sampai dengan 1966, pada masa ini manajemen sistem pemerintahan demokratis terpimpin presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikan alat untuk melenyapkan kekuasaan yang menghalanginya, sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden. Tahun 1966 sampai dengan 1998, sistem pemerintahan Orde Baru dikarenakan sistem pemerintahan yang terpusat dan kritis ekonomi finansial Asia yang menyebabkan ekonomi melemah dan terjadi demokratis besar melakukan organ mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Tahun 1989 sampai dengan sekarang, pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada partai politik maupun DPR untuk mengawasi pemerintahan secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Akbar Jauhari, NIM 19111108. Di sini saya akan menyampaikan asas-asas pemerintahan. Beberapa asas pemerintahan di Indonesia. 1. Asas aktif. Pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan. Di negara-negara berkembang, sistem pemerintahan senantiasa berada pada posisi sentral. Oleh karena itu, pemerintahan memegang peran inovatif dan inventif. Jadi, pemerintahan selalu aktif dimanapun berada. 2. Asas Bestur. Pri berarti kosong, sedangkan bestur berarti pemerintahan. Jadi, Bestur adalah kekosongan pemerintahan. Asas ini biasanya disebut asas pengisi kekosongan. 3. Asas Price-Eremensen. Dalam hal ini, pemerintahan bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku maupun ketentuan-ketentuan lain. 4. Asas historis. Asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bila terjadi peristiwa pemerintahan, maka untuk mengulanginya, pemerintahan berpedoman kepada pengulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu. 5. Asas etis. Asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas pemerintahan kaidah norma. Oleh karenanya, di negara Indonesia pelaksanaan pedoman, penghayatan dan
Pengamalan Pancasila senang tiada digalakan. 6. Asas otomatis. Asas dengan sendirinya bila ada suatu kegiatan berada di luar tanggung jawab suatu departemen atau non-departemen. 7. Asas determin de favori adalah asas kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau sebaliknya ketidakpeduliannya terhadap. Baiklah, selanjutnya etika pemerintahan di Indonesia. Karena ilmu pemerintahan itu sama sebagaimana ilmu-ilmu kenegaraan lainnya yang banyak berkonotasi pada masalah kekuasaan, maka dikhawatirkan timbul kecenderungan pada kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, diperlukan etika yang berakhir dari moral dan norma agama. Etika artinya sama dengan Indonesia. Keasusilaan, kata dasar adalah susila, kemudian diberi awalan ke dan akhiran an. Susila berasal dari bahasa Sanskerta. Si berarti baik dan sila berarti norma kehidupan. Jadi etika adalah kelakuan yang menyangkut norma kehidupan yang baik. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan sama satu dengan yang lain menuju tercapainya suatu tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan di Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan di negara lain, namun terdapat juga beberapa kesamaan antara lain sistem pemerintahan negara. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kepada kelompok lain, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM 1911135. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, dari penjelasan kelompok Anda tadi, coba sebutkan apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan di dalam sistem pemerintahan presidensial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Novita Sari dari kelompok 1. Coba sebutkan apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan di sistem pemerintahan presidensial. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial ialah kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antar eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial: badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka saat tertentu. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka saat masa jabatannya. Apakah sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Anas dari kelompok 3. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,
Azas apa saja yang harus diseimbangkan pemakaiannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azwar Anas. Asas apa saja yang harus diseimbangkan pemakaiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia? Ada 3 asas penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang harus diseimbangkan pemakaiannya, yaitu yang pertama asas negara hukum, yaitu asas yang mempedomani peraturan perundang-undang yang berlaku. Ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga negara lainnya. Yang kedua, asas semangat kekeluargaan, yaitu asas yang mempedomani rasa kemanusiaan dan rasa cinta kasih, senasib sepenanggungan. Istilah kekeluargaan itu berasal dari kata. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat, yaitu asas yang mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi adalah hati nurani rakyat kecil yang selama ini, walaupun jumlah mereka besar, tetapi mereka diam. Asas ini berasal dari keinginan untuk dibedakan demokrasi dengan kebebasan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kelompok ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.